Deswi. Siapa namanya? Mau diulang? Mau diulang namanya? Dia boleh. Nama kakak Naila dan nama aku Desti. Nama aku Nanda. Nama aku Kak Uri. Dan yang di sebelah sana kakak Ananda Safira ya. Kakak Ananda. Kakak Ananda. Sudah apa? Sudah? Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Emang tadi udah masuk lagi. Di sini aja nggak apa-apa. Sebelum kakak memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sebelum memulai, mari kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Ini, belajar apa lagi nih? Petik jari bisa nggak? Iya, jari bisa nggak? Coba ada nggak suaranya? Ya, nggak apa-apa kalau ngomongnya gini aja ya. Kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Suka ini, habis semuanya itu kalau ke kanan, injak bumi, baru petik jari. Ngerti nggak? Ayo, bisa? Bisa, coba ya. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Oke, sini kakak. Mari kita belajar bersama-sama ya. Buka ya. Oke, ulangi. Tadi udah
kan ya? Melambangkan padi dan kapas, kebutuhan dasar rakyat. Padi merupakan komoditas utama yang menjadi makanan pokok sebagai besar masyarakat. Indonesia terus ini menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar dan pokok yang harus terpenuhi untuk seluruh rakyat.
gender maupun status sosial. Contohnya, menjaga kerukunan antar sesama, kedua, saling tolong menolong dan gotong royong. Ketiga, keseimbangan antara hak kewajiban berpartisipasi dalam bermusyawarah dan menghindari sikap egois. Maknanya, mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar pembangunan dari kemajuan bangsa. Yakin mau? Yakin? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, kakak lanjut dengan yang membaca adalah kakak Desti. Makanya diam. Kakak menceritakan dalil tentang paman kancil yang membagi buah-buahan secara merata kepada semua hewan di hutan tanpa memandang perbedaan. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah kancil yang terkenal cerdik. Tetapi kali ini dia dikenal karena sikapnya bijaksana dan adil. Suatu hari, paman kancil menemukan sebuah rahasia luar biasa. Dia menemukan sebuah mesin raksasa yang tidak biasa yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu hanya menghasilkan satu jenis buah, tetapi berbagai macam buah-buahan yang segar. Ada mangga yang manis, apel yang renyah, dan stroberi yang harum. Kancil bisa saja memakan semua buah itu sendirian, tetapi ia sadar bahwa kebahagiaan Oke, kakak lanjutkan ya ceritanya. Setelah semua buah dibagikan, keajaiban pun terjadi. Bau harum buah-buahan itu ternyata bukan hanya berasal dari buahnya, melainkan juga dari segarnya apel dan harumnya stroberi melekat pada tubuhnya. Bau itu menyebar ke seluruh hutan, membawa kebahagiaan bagi semua penghuninya. Semua hewan yang sebelumnya hanya mencium bau buah-buahan dari jauh, kini bisa menciumnya dari dekat dan berdekatan dengan
terbaik dikenang bukan karena kelicikan, melainkan karena kebaikan dan keadilan. Semua hewan di hutan hidup rukun dan damai berkat pelajaran berharga dari Paman Kancil yang adil dan murah hati. Kisah ini mengandung pesan moral yang penting, yaitu kebahagiaan sejati terletak pada berbagi dengan orang lain dengan kebaikan hati dan sikap adil. Kita dapat menciptakan harmoni dan kebahagiaan bagi semua tanpa memandang perbedaan. Saya cerita adik-adik. Adik-adik, selanjutnya kita akan membuat pelangi. Rapi dulu ya. Ini caranya ya, kakinya di bawah ya. Ayo ke mejanya ya, kita bikin pelangi. Thank you.